Media Italia soroti Christian Pulisic yang seolah lupa mencetak gol. Penurunan performa Christian Pulisic di AC Milan menjadi sorotan tajam, setelah tampak kesulitan memberikan kontribusi maksimal di beberapa laga terakhir. Pemain berkebangsaan Amerika Serikat tersebut sejauh ini belum berhasil mencetak satu gol pun sepanjang tahun 2026, baik saat membela klub maupun ketika memperkuat tim nasional negaranya. Situasi ini sangat berbanding terbalik dengan awal musim yang gemilang, di mana Pulisic tampil sangat konsisten dan menjadi andalan utama di lini serang tim. Masalah fisik yang dialami Christian Pulisic dikabarkan menjadi salah satu penyebab utama menurunnya ketajaman pemain berusia 27 tahun tersebut. La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa kondisi ini cukup mengkhawatirkan karena mantan pemain Chelsea tersebut kini seolah kehilangan sentuhan magisnya yang sempat membuat publik San Siro berdecak kagum. Ketidakpastian mengenai masa depannya juga semakin menguat seiring dengan proses negosiasi perpanjangan kontrak yang dilaporkan tengah terhenti. Bahkan dikaporkan mengalami kebuntuan untuk sementara waktu. Pihak manajemen Rossoneri sangat berharap agar sang penyerang dapat segera menemukan kembali performa terbaiknya sebelum memasuki jendela transfer musim panas mendatang guna menaikkan nilai jualnya. Marco Farini, Iglitar berpeluang tinggalkan AC Milan di musim panas. Direktur olahraga AC Milan, Iglitar, dikabarkan berpeluang besar meninggalkan klub pada musim panas mendatang setelah menjabat kurang dari 1 tahun. Kabar mengenai kemungkinan hengkangnya Iglitar muncul setelah hubungan kerja sama dengan manajemen Rossoneri dinilai tidak berjalan sesuai dengan harapan awal. Jurnalis Italia, Marco Farini, mengungkapkan bahwa hubungan antara kedua belah pihak tidak pernah benar-benar lepas landas sejak kedatangannya secara resmi pada bulan Mei 2024 yang lalu. Beberapa faktor yang memicu keretakan ini antara lain adalah adanya perbedaan pandangan mengenai pilihan pemain di bursa transfer, pernyataan publik yang kontroversial dan kebebasan dalam melepas pemain. Salah satu pemicu utama ketegangan tersebut adalah kekacauan yang terjadi dalam upaya mendatangkan penyerang Santiago Gimenez. Hal ini kemudian berlanjut kepada perekrutan Christopher Nkunku, hingga Pervis Estupinan. Selain itu, penyesalan juga datang ketika mereka gagal mendatangkan Rasmus Højlund, padahal sang pemain sempat tertarik pindah ke San Siro. Saat itu, pihak klub malah memutuskan untuk mendatangkan Nkunku. Faktor lainnya yang bisa memuluskan kepergian Tar adalah munculnya berbagai konflik mengenai siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas perekrutan pemain tertentu membuat posisi sang direktur menjadi semakin sulit di dalam organisasi. Pemilik klub, Gary Cardinale, juga dilaporkan tengah mempertimbangkan untuk melakukan perombakan total pada struktur manajemen tim guna meningkatkan efisiensi kerja di masa depan. Gary Cardinale pertimbangkan perombakan di struktur organisasi klub. Pemilik AC Milan, Gary Cardinale dikabarkan tengah mempertimbangkan melakukan perubahan besar dalam struktur organisasi klub dalam waktu dekat. Gary Cardinale dan Redbird baru saja meraih kendali penuh atas Rossoneri setelah melunasi pinjaman dari Elliott. Hal ini membuka peluang untuk mengevaluasi kinerja manajemen secara menyeluruh. Selama 12 bulan terakhir, spekulasi mengenai perombakan manajemen terus berhembus kencang. Posisi penting seperti yang diemban oleh Zlatan Ibrahimovic serta Giorgio Furlani kini menjadi pusat perhatian. Matteo Moretto mengungkapkan bahwa penilaian mendalam akan dilakukan sebelum musim panas tiba. Tujuannya adalah memastikan semua pihak berada di jalur yang sama untuk menghadapi masa depan klub. Cardinale akan mengevaluasi antara sekarang hingga akhir musim untuk menentukan cara meningkatkan organisasi Rossoneri, baik dari sudut pandang olahraga maupun korporat, ungkap pakar transfer terkemuka tersebut. Meskipun Rossoneri menunjukkan performa yang cukup baik di Serie A musim ini, evaluasi tetap diperlukan untuk perbaikan di musim depan. Hasil akhir musim ini akan menjadi faktor penentu dalam pertemuan tatap muka nanti. Pemilik Milan ingin memastikan bahwa setiap bagian dari klub memberikan kontribusi maksimal. Jika ditemukan hambatan, maka keputusan tegas terkait pergantian personel kemungkinan besar akan segera diambil. Lini depan mandul parah. Max Allegri berencana tinggalkan skema 3-5-2. Pelatih AC Milan, Max Allegri kini sedang mempertimbangkan perubahan sistem yang signifikan untuk mengatasi masalah produktivitas gol yang menurun. Sistem 3-5-2 yang selama ini diandalkan Max Allegri tampaknya bukan lagi solusi tepat bagi persoalan Rossoneri. Tekanan untuk kembali ke formasi 4-3-3 kini semakin kuat dirasakan, terutama setelah kekalahan melawan Napoli kemarin. Formasi dengan 4 bek sebenarnya sempat dicoba pada awal musim 2025 sebelum beralih ke skema 3 bek. Namun, kebutuhan akan strategi yang lebih ofensif kini menjadi sangat mendesak. Kondisi lini serang yang kurang tajam membuat perubahan ini terasa sulit dihindari. Kembalinya Santiago Gimenez dari cedera diharapkan mampu memperkuat opsi serangan dalam formasi Trisula baru nanti. Laporan Gazzetta dello Sport menyebutkan bahwa Rossoneri sangat membutuhkan lebih banyak gol demi mengamankan tiket Liga Champions. Saat ini, tim seakan berjalan di tempat tanpa ancaman berarti.
Fakta bahwa pemain bertahan seperti Strahinja Pavlovic seringkali menjadi pemain yang paling dekat dengan gawang lawan menunjukkan masalah besar. Hal ini menegaskan ketidakseimbangan dalam strategi tim. Rafael Leao serta Christian Pulisic yang belum mencapai kondisi fisik prima juga menjadi pertimbangan penting. Keduanya diharapkan bisa segera kembali ke posisi alami mereka untuk memicu ketajaman kembali. Milan fokus incar Lewandowski di tengah pencarian striker baru. AC Milan tampaknya siap memperkuat lini serang mereka dengan mendatangkan penyerang tengah baru pada musim panas mendatang. Berdasarkan laporan dari Corriere della Sera, target utama mereka adalah bintang Barcelona, Robert Lewandowski. Skuad asuhan Stefano Pioli ini merasa perlu untuk menambah daya gedor setelah penampilan Rafael Leao, Christian Pulisic, Christopher Nkunku, dan Niklas Füllkrug yang direkrut pada Januari, dinilai kurang memuaskan di paruh kedua musim ini. Lewandowski, yang saat ini berseragam Barcelona, menjadi incaran utama Rossoneri. Kontrak sang penyerang Polandia dengan raksasa La Liga tersebut akan berakhir di penghujung musim, meski tersedia secara gratis. Gaji tinggi Lewandowski di Nou Camp bisa menjadi batu sandungan dalam negosiasi. Namun, Milan tetap memantau situasi pemain berpengalaman tersebut selama beberapa minggu ke depan. Di sisi lain, Barcelona diperkirakan akan menawarkan perpanjangan kontrak 1 tahun kepada Lewandowski. Namun, keputusan akhir mengenai masa depannya belum diambil oleh sang striker. Sementara itu, Milan juga siap mendengarkan tawaran yang mencapai setidaknya 50 juta euro untuk bintang mereka, Rafael Leao, pada bursa transfer musim panas ini. Langkah ini menunjukkan kesiapan Milan untuk merombak lini depan mereka demi meraih sukses lebih besar di musim mendatang. Ungkap suka duka jadi penjaga gawang. Mike Maignan, kami selalu sendirian. Kiper AC Milan, Mike Maignan bicara tentang posisinya sebagai penjaga gawang, dan modal apa saja yang harus dimiliki untuk jadi bintang di posisi tersebut. Mike Maignan dikenal sebagai salah satu kiper terbaik dunia saat ini. Pemain asal Prancis tersebut dikenal dengan gaya penyelamatan akrobatik, dan kepemimpinannya di bawah Mister Gawang, terutama sebagai kapten AC Milan. Berbicara di akun YouTube resmi Serie A, pemain berjuluk Magic Mike tersebut bicara tentang posisinya sebagai penjaga gawang, dan modal apa saja yang harus dimiliki untuk jadi bintang di posisi tersebut. Kami selalu sendirian. Kamu harus punya mentalitas yang cukup tangguh dan kuat untuk menjadi seorang penjaga gawang. Bukan hanya gila, tapi sedikit saja. Tertawa, iman, disiplin, kerja keras, kesabaran, dan kerendahan hati. Ini adalah kata-kata yang sangat penting bagi saya. Disiplin dalam bekerja, dalam tidak pernah menyerah menghadapi badai. Kerendahan hati karena Anda tidak boleh melupakan dari mana Anda berasal dan pengorbanan yang telah Anda lakukan untuk sampai di sini. Perjalanan hidupku tidak mudah, tetapi di rumah mereka melakukan segala yang mereka bisa untuk memberikan yang terbaik bagiku. Ibuku bekerja keras, kami berlima bersaudara tinggal dalam satu kamar. Kau tak bisa memikirkan hal-hal ini. Kenangan ini tak akan pudar meskipun kau tumbuh dewasa, mencapai puncak, dan menang, ujar pemain asal Prancis tersebut. AC Milan gandeng Gear Sports dan CA Base untuk datangkan pemain baru. AC Milan jalin hubungan erat dengan dua agensi besar, Gear Sports dan CA Base, untuk memperkuat skuad mereka di bursa transfer musim panas mendatang. Laporan terbaru menunjukkan AC Milan telah menghabiskan dana sebesar 22,9 juta euro untuk komisi agen sepanjang tahun 2025. Angka ini menempatkan tim di posisi 3 tertinggi di Italia. Melalui agensi CA Base, nama Thiago Gabriel menjadi target utama yang sangat diminati. Pemain tersebut menarik perhatian banyak klub besar Italia dan Eropa berkat penampilan impresif yang ditunjukkan. Selain Gabriel, Raul Belanova juga muncul sebagai kandidat kuat untuk mengisi posisi bek sayap kanan. Pemain berusia 25 tahun itu dianggap cocok dengan kebutuhan taktik yang diinginkan klub. Nama ketiga yang patut dipantau adalah Morten Frenruk, gelandang yang sudah lama dikaitkan dengan Milan. Ketertarikan kepada pemain asal Denmark tersebut dikabarkan masih sangat konkret hingga saat ini. Sementara itu, hubungan dengan Beppe Rizzo dari Gear Sports juga melibatkan situasi pemain lain. Francesco Camarda saat ini dipinjamkan ke Lecce, namun manajemen memiliki opsi untuk membelinya kembali. Terdapat pula nama Lorenzo Colombo yang kini membela Genoa dengan status permanen jika klub tersebut bertahan di Serie A. Nilai transfer penyerang berusia 24 tahun itu mencapai 10 juta euro.